Ya, inilah kondisi sekarang. Ini sekitar 1 hektar. Cuma kita kasih jarak 12 kali 12. Ini hanya dapatnya 67 titik penanaman pohon. Tapi tidak apa-apa. Jarak 12 itu menurut saya sudah lumayan. Dibanding 20 kali 20. Ya paling tidak 10 tahun, 15 tahun mungkin baru ketemu, mudah-mudahan cara dahan. Jadi ayo, siapa yang berminat buat kebun, desain yang bagus, buatkan embung, dibuatkan titik penanaman. Ya kebetulan teman dan rekan saya Pak Petani Gundul sudah siap. Ini baru pertama kali di Sulawesi Selatan beliau. Lagi sibuk lihat sana. Lagi sibuk membuat patok penanaman. Nah, dia sangat fokus sudah 2 hari di sini. Ini hari terakhir. Jadi mudah-mudahan hari ini rampung, besok balik. Erat, ikat. Ragu. Mau dipotong. Mas, mana arah pohon pisang? Berapa? Ya. Oke.
Pembuatan embung penampung air sana. Jadi embunnya itu 15 kali 15 untuk 5.000 liter air. Ini untuk rencana penanam pohon dengan luasan berapa nih Pak? Sekarang ini kan hanya baru 1 hektar. Nah ini setelah kita desain semalam itu cuma 67 pohon dan jarak tanam 12 kali 12. Bisa lebih kalau kasih jarak tanam 10 kali 10. Cuma kalau saya pribadi mendingan 12 kali 12 untuk kedepannya. Takutnya nanti ketemu dahan dengan dahan. Aduh. Kalau kondisi tanah seperti ini cocoknya bagus. Durian apa Pak? Premium apa saja. Nah, ini tanah di sini nih, tanah apa saja bagus. Lihat. Nah, cuma dia gembur sekali nih. Cuma dia 1,5 meter ke bawah ini sudah dapat air. Nah, jadi tanaman sebetulnya subur di masa pertumbuhan, tapi susah untuk berbuah kalau tidak diakali dengan sistem busuk. Dia tidak akan bisa dapat stres air. Jadi kita buatkan busuk. Nah, di saat itulah pada saat generatif kita stressing air ya sudah akan keluar buah insya Allah. Tinggal berdoa juga sih. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya lahan ini kiri kanannya ada rezeki dijual, kita tambah lagi, jual tambah lagi. Dan saya mengajak masyarakat sini, ayo kita belajar sama-sama berkebun. Apakah itu durian, apakah itu lengkeng atau yang lainnya. Kalau dari jenis tanahnya Pak, tumbuhan apa saja nih? Tanaman apa Semua saja? tanaman kayaknya ini. Ini jangka panjang, jangka pendek, cocok ini tanahnya. Dia kayak berpasir juga sih, tapi tidak terlalu banyak. Kayak lengkeng apa segala macam. Cocok sekali. Cuma harus dibusuk supaya bisa stressing air sehingga dia bisa berbunga, mengeluarkan buah. Kalau tidak dibusuk agak susah karena kedalaman 1 meter ke bawah itu sudah ada air. Jadi kalau tidak dibusuk ya susah. Akan tumbuh terus tapi tidak menghasilkan buah. Biar ini karena airnya di sini 1 meter ke bawah sudah air itu sana kita buat. Baru 1 meter 20 digali sudah keluar air. Padahal rencana kita 2 meteran. Atau tahunya tidak cukup. Dihentikan jadi ditambahin naik tingginya untuk penampungan airnya. Nah ini juga kalau mau buat embung penampungan air ini lebih murah dibanding cor beton, dibanding toreng yang besar atau di sini orang penampungan air apa namanya ya, tendong. Nah ini jauh lebih murah dan di saat hujan dia akan terisi sendiri air. Ini paling kalau selesai ini tinggal dibelikan plastiknya yang mikron 700 ya pesan dari Jawa, di sini tidak ada. Plastiknya itu tebal dan kuat, dia tahan matahari. Jadi ya 10 tahun masih bisa bertahan lah. Kondisi lahannya nih Pak, ini kalau dari level tanah dia maksudnya ketinggian atau? Kalau durian kan NDPL-nya kita lihat, cuma saya tidak tahu berapa NDPL-nya di sini. Nah, cuma saya perhatikan di sini orang tanam durian tidak dirawat, tidak dipupuk, tumbuh. Oh di sekitar sini ada durian? Banyak orang tanam durian, tumbuh tapi tidak dirawat, jadi tinggi terus saja naik, tidak akan mengeluarkan bunga. Apalagi tidak dibusut. Nah itu. Ada saya lihat sana tinggi banget duriannya. Padahal kalau nanam durian tidak usah terlalu tinggi. 7 meter tingginya, pertahankan kiri kanan jaraknya. Nah, kita pelihara dahan yang bagus untuk buah. Nah, kalau sudah besar dahannya cukup 15-20 dahan untuk tempat buah kan sudah lumayan. Ya kalau sudah besar kayak paha mampu 10 buah. Ya dikali aja kalau 10 dahan atau 15 dahan dikali 10 kan satu pohonnya berapa buah. Tapi harus menunggu sabar perbesar buahnya. Kalau
kecil dahannya, rantingnya, baru mau dipaksakan berbuah banyak ya mati. Gitu. Itu guys. Ada lagi? Kalau yang ini Pak, yang pelapis Pak untuk apa ini Pak? Yang mana? Yang ini Pak, yang Oh, kalau ini kita pembersihan pohon-pohon, rumput-rumput yang tinggi kita bersihkan dulu supaya pada saat bikin busuk tidak ikut. Kalau dia ikut kan dia lapuk, tambah turun, jeblos ke bawah. Jadi kita bersihkan. Ini rencana kalau kering ya mau jadikan pupuk kompos lagi nih. Itu sih. Ini nanti rencananya cuma durian saja Pak, atau mau dicombine dengan tanaman lain? Rencana jangka panjang mungkin saya akan menanam durian. Fokusnya kan durian premium. Tapi saya akan mau kasih contoh masyarakat sini tanam juga lengkeng. Lengkeng itu 2 tahun sudah bisa kita buahkan. Nah, untuk jangka pendeknya cabai. Di sini orang pada tanam cabai, cuma mungkin ada yang agak keliru masalah penanamannya. Jadi begitu masuk musim hujan dicabutin, akan kasihan rugi. Nah, inilah saya mau coba di sini nanam 1 kali untuk sekian panen, baru pergantian bibit baru. Nah, kalau perlu bertahun-tahun bibitnya kalau dia. Tapi ya itu juga busut juga supaya tidak terendam air akarnya. Kalau di busut itu biar banjir di bawah, akar tidak terendam air, ya tahanlah tanaman itu. Kayak cabai itu, durian, kalau terendam air busuk akarnya. Nah itu yang biasa bikin mati, kena kanker. Jadi di tanaman juga ada yang namanya kanker. Kalau di durian ada kanker batang. Kalau di orang ada yang namanya kanker banyak. Kalau di orang kan ada kanker hati, yang paru-paru. Nah, kalau di durian ada kanker batang, macam-macam juga penyakitnya. Itu antisipasi penanganan terhadap penyakit-penyakit begitu apa Pak? Ya itu salah satunya dibusut. Dibusuk. Jadi sangat rawan kena penyakit kanker batang. Kalau durian dan tanaman apapun kalau tidak dibusut. Terus jenis pupuk Pak? Kalau standar aja pupuknya, ada pupuk pembuahan, pertumbuhan, MPK 1616 untuk kimia. Kalau untuk pupuk komposnya harus ada juga. Jadi tidak bisa juga pupuk kompos semua, akan lambat, harus dibarengi dengan pupuk kimia. Kebetulan di tempat saya juga lagi produksi pupuk kompos, VOC, asam amino. Ya, sementara kita urus dokumennya supaya bisa juga kita jual. produksi sendiri Pak? Saya produksi sendiri asam amino dari ikan tuna ekor kuning. Terus pupuk kompos dari rumen sapi, itu juga kita produksi. Itu difermentasikan Pak? Difermentasi. Berapa lama biasanya? Kalau untuk rumen sapi pupuk komposnya itu saya jemur dulu 2 bulan balik-balik supaya bakterinya itu, bakteri jahatnya mati. Baru kita olah fermentasi selama 1 bulan 2 bulan lagi. Jadi memastikan bahwa jamur atau bakteri jahatnya itu mati. Karena pemakaian pupuk kompos dari kohe atau rumen sapi itu harus hati-hati. Banyak bakteri di situ yang bisa membunuh tanaman. Nah itu. Untuk produksinya Pak di mana? Ada di Limbung. Saya punya tempat produksi di Rumah Lumpur di situ. Sudah berapa karung sih, tapi di tempat lain kan kita juga pakai. Jadi ini sementara Pak. Nah ini teman dari Jawa, petani gundul, ikut terlibat membantu kita join kerjasama antara petani gundul dengan durian pensiun. Sekarang lagi ngapain Pak? Ini sekarang kita lagi bikin patok penanaman. Nah disitulah nanti busut-busutnya. Busut-busutnya kita bikin. Rencana busutnya ya 1,20 meter lah tinggi busutnya. Di atas itu diameternya sekitar 4 meter. Sudah aman itu. Karena 1,20 itu
kena hujan dia akan padat ya paling 70-80 cm jadinya. Jadi saya kasih tinggi memang 120. Nah, mudah-mudahan hari ini selesai ya, supaya teman ini masih banyak kerjanya, dia pulang besok. Nah, teman-temannya ingin juga membuat dan didesainkan sama teman ini si petani gundul, silakan sampaikan ke saya atau langsung ke petani gundul, WA-nya ada, itu selalu dibantu. Itu mau nanya apa aja dibantu sama beliau. Saya juga kenalnya lewat WA-nya aja, saya telepon, diangkat. Alhamdulillah. Saya juga biasa komunikasi dengan Pak Agus Widodo, nanya-nanya kalau lagi bermasalah duriannya, saya tanya beliau. Dan bibit juga saya ambilnya ke Pak Agus Widodo di Pati. Ini nanti kalau jadi saya pesan bibit ke Pak Agus Widodo. Kenapa ambil bibitnya ke sana, Pak? Apa ya? Kalau bibit itu harus hati-hati. Jangan sampai sudah kita tanam tunggu 4-5 tahun, begitu berbuah ternyata bukan itu yang kita harapkan. Jadi harus yang betul-betul bisa kita pastikan bahwa durian yang kita pesan seperti duri hitam atau blackthorn atau musangking itu memang betul-betul dipastikan bahwa bibitnya itu. Oh, jadi kalau berdasarkan pengalaman Agus Widodo ini jualannya apa istilahnya? Kalau Pak Agus Widodo termasuk sudah berhasil lah di kebun durian. Beliau sudah panen setiap tahun, sekaligus jual bibit, dan banyak juga membantu saya konsultasi masalah penanaman durian, pemeliharaannya, apa semua. Jadi rencana bibit untuk di lahan sini, Pak, ambil ke Pak Agus Widodo di Pati. Insyaallah saya akan pesan dari sana lagi. Saya sudah sampaikan. Ya mungkin apakah 1 meter up atau 80 cm up untuk ditanam supaya lebih kuat akarnya. Ini sistem sprinkle nanti. Jadi penyiraman tidak manual. Oh, jadi ini mau sistem penanaman modern. Modern. Jadi tinggal penyiraman, nyalakan mesin, tinggal kontrol ada ndak yang buntu-buntu sprinklenya. Ndak perlu lagi manual buka tutup. Salah nanti kita kasih contoh ke orang-orang sini. Jadi untuk alatnya ini, peralatannya, Pak, sudah diproduksi di Indonesia, Pak? Enggak, itu sprinkle pesan dari Cina lewat Pak Petani Gundul. Terus barangnya sudah ada. Jadi nanti ini irigasinya pakai HDPE, tipe HDPE, terus kita las, timbun supaya aman. Jadi mudah-mudahan tidak bocor lagi. Salah nantilah kalau sudah jadi 100% ini bisa lihatlah di YouTube-nya ini Durian Pensiun. Ini lihat ini YouTube Durian Pensiun. Nah, teman-teman yang mau lihat perkembangannya Durian Pensiun buka aja YouTube Durian Pensiun. Tapi di subscribe, di komen, tanya-tanya enggak apa-apa, ayo konsultasi, kasih saran gitu. Nah, ini khusus untuk di kebun ini. Ini topinya, Durian Pensiun. Ini juga topi untuk di kebun. Saya pesan juga ke teman Pak Petani Gundul ini. Jadi banyak lah. Sedangkan sprinkle-nya itu saya pesan ke teman juga Petani Gundul itu di
Ya mau nanya nih Bang. Siap. Hari ini lagi udah ngerjain apa nih Bang? Ya, ini hari ketiga kita Bang di sini Bang. Jadi hari pertama kita survei, kita lakukan pemetaan dengan drone untuk dapetin data digitalnya ya dari lahan ini ya. Batas lahannya itu di mana, terus luasnya berapa, elevasinya seperti apa, bentuk muka buminya seperti apa. Ada pohon kah, ada batu kah, ada sumur kah, ada pokoknya ada obstacle kah di lahan yang harus kita bersihkan kayak gitu. Nah, hari kedua kita mulai malamnya kita proses rendering, dapat datanya, dapat data digitalnya. Besoknya kita udah mulai untuk pematokan proses pembuatan embung ya. Jadi hari kedua kemarin kita udah bikin embung, kita udah ukur, kita udah water level ya. Mulai itu proses pembuatan embungnya, dapat satu sisi lah. Jadi kedalaman ini nanti embung tadinya targetnya 3,5 meter, dari 3,5 meter akhirnya cuma dapat 3 meter karena ke bawah ini udah keluar air nih. Jadi water level air di muka air tanahnya itu deket banget. Jadi mau nggak mau kita cuma bisa dapat 1 meter aja dalamnya. Nah, naiknya kita usahain dapat 2 meter. Jadi total dapat 3 meter. Ini embung ukuran sisi dalamnya itu 15 kali 15 ya. Dalaman 3 meter, jadi 15 kali 15 225 kali 3 berapa itu? 675 ya. 675 kalikan 0,7 ya kurang lebih dapat sekitar mendekati 500-an lah. Nah, jadi hampir 500 kubik karena kita target embung ini kita bikin untuk jangka panjang Bang, jangka sampai ini saat ini lahan ini kan baru 1 meter ya Pak Ketua ya? Ya. 1 meter, 1 hektar? 1 hektar. Baru 1 hektar, jadi 15 hari lah. tapi kita embungnya kita desain untuk 5 hektar karena kedepannya kita akan insya Allah kita tambah lagi ya kalau ada rezeki ya. Nah, seperti itu. Jadi kita desain kebun ini sampai di future-nya itu seperti apa. Kita stuck di sini aja atau kita mau kembangin. Jadi untuk infrastruktur yang kita nggak bisa otak-atik lagi di kemudian hari ya kita harus settlekan gitu. Jadi hari kedua kita udah selesai mulai pembuatan embung. Dan ini hari ketiga kita mulai untuk pematokan titik tanam. Jadi pembuatan patok titik tanam ini yang udah jadi ya busut ya. Jumlah titik tanam ini ada kurang lebih 67 ya, 67 di mana jarak tanamnya 12 kali 12. Pola tanamnya segi 4. Jadi pola tanam itu bentuk apa ya? Ya, pola antar pohon itu membentuk sebuah bidang segi 4. Kalau sawit kan rata-rata kita segitiga ya, atau orang nyebutnya mata 5 lah kayak gitu. Hah? Dalamnya lubang? Untuk untuk ditanam nanti. Jadi nanti kita pakai sistem busut, kita nggak dilubangin. Jadi topsoil atau tanah yang ada di atas ini kita kumpulkan. Jadi kita dengan jarak 12 kali 12 itu setiap pohon punya zonasi seluas 144 meter persegi. Dari mana? Dari 12 kali 12 itu. Artinya dia 6 meter ke kanan, 6 meter ke kiri, 6 meter ke depan, 6 meter ke belakang. Nah, dari seluas 144 meter persegi itu kita mau bikin busut di sini mau bikin berapa? 1 meter? 1 meter 20. 1 meter 20. Oke, 1 meter 20 ya mungkin kurang lebih dari setiap jengkal tanahnya kita mesti tarik sekitar 20-an senti. Ya, 20 sampai 25 cm. Nanti fleksibel lah. Fleksibel aja. Ya. Yang pasti penarikan tanah itu harus
dari semua permukaan. Jangan ngambil cuman dari yang deket-deket aja. Ya, ya. Nanti muncul gelombang. Jadi nggak rata keambil tanahnya. Jadi dari pohon ini ya ditarik, tarik. Nanti pohon berikutnya dari tarikan terakhir kita tarik lagi gitu. Jadi supaya nggak ada ini ketarik, ini enggak, ini ketarik. Ya, jadi malah jelek berantakan lahannya. Jadi Kayak gitu. kondisi geografis ini sudah diinvestigasi, terus mitigasinya sudah dipikirkan untuk kondisi yang di lokasi ini. Iya, mungkin sedikit tambahan lagi, tanah di sini itu level airnya itu rendah banget. Jadi tanah itu pertama ini tanahnya jenisnya berpasir ya, pasiran, kandungan pasirnya tinggi, porositasnya tinggi, cocok banget untuk durian. Terus karena level airnya rendah, tanah itu cenderung basah terus. Jadi Masa genetik kita tidak itu ada. jatuhnya kena siram terus tuh. Tanaman itu tumbuhnya insya Allah nanti cepat. Tapi kelemahannya seperti ini, kalau kita nggak dibikin busut, jadi tanaman itu berada di fase vegetatif terus tuh, adem ayem terus, dia dapat siraman terus dari bawah tanah. Makanya kita bikin busut lebih tinggi. Pertama ini datar ya, rendah banget. Dari ini kan cuma 1 meter nih dari sawah ini. Jadi kita kalau dibikin busut, otomatis kita bisa kontrol tingkat kelembaban tanahnya. Jadi kalau ini 1 meter, dinaikin 1 meter lagi, setidaknya ada 2 meter lah spare kita gitu. Ya kurang lebih itu sih hari ketiga ini. Kita selesaikan pematokan, jadi selanjutnya tinggal selesaikan embung sama mulai pembuatan busut. Kira-kira dari berapa lama itu prosesnya dari sampai dengan proses penanaman? Tergantung medan. Ini kalau embung seluas ini mungkin habis ya, kita bisa bilang ini hari kedua ya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, 5 sampai 6 hari lah. Dia akan selesai finishing kurang lebih sampai hari ke-6. Terus mulai pembuatan busut ini dengan PC 200 mungkin satu harinya dia bisa bikin ya kurang lebih berapa ya, 10 sampai 12 busut per harinya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung seberapa kita rapi enggaknya itu. Kalau kita mau acak-acakan ya udah cepet aja. 20 juga bisa, tapi karena kita mau rapi, kita bentuk biar sekali jadi ya itu makan waktu sih, lumayan itu. Tapi hasilnya memuaskan. Iya, hasilnya memuaskan memang. Setelah dari Makassar ini Mas, mau Kesannya. kemana lagi? Pulang dari Makassar kita istirahat dulu lah, sehari di rumah. Habis ini alhamdulillah kita ada mau trip lagi ke Padang. Jadi rest hari berangkat lagi ke Payakumbuh. Nanti pulang dari Payakumbuh kayaknya di sini udah mulai ini, jadi balik lagi ke sini nanti. Kesan di Makassar. Wih, Makassar. Untuk teman-teman yang lain. Pertama kulinernya mantap. Pesan-pesan sih buat teman-teman di Makassar ini ya, di sini udah dianugerahi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karakter tanahnya, pH tanah, ketersediaan air, ketersediaan sinar matahari, jarang-jarang bisa dapat sumber daya alam yang melimpah seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalau mulai dioptimalkan, mulai digarap dengan serius, dengan ya prinsip perfect lah. Perfect kan nggak harus mahal, tapi upaya kita mengarah ke sana yang kita usahakan sebaik mungkin itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini harus bisa jadi barometer untuk durian premium dikelola dengan profesional, dengan baik ya, supaya bisa jadi contoh dan jadi influencer ke petani-petani yang lain, supaya menggarap dengan serius. Saya lihat itu di depan rumah tuh
kayaknya enak aja tuh nanam pohon durian, tumbuh aja gitu, bagus aja. Saya yakin juga nggak dirawat, nggak dipupuk gitu, tapi pertumbuhannya bagus banget. Cuman ya itu ada sedikit perlakuan yang harus ditambahkan atau seperti apa gitu. Yang jelas sinar matahari di sini luar biasa. Tanahnya luar biasa, pH-nya bagus, 6,5, 6,8. Wah, itu udah komplit banget itu, Pak. Siap. Jadi saya petani durian pensiun, beliau petani gundul ini. Beliau teman saudara dan selalu saya konsultasi. Pesan sprinkle aja saya pesan dari Cina, beliau yang pesankan. Ya, siapa tahu teman-teman ada berminat juga silakan. Ya, topi aja kalau mau pesan di beliau untuk di kebun ada ini. Tapi jangan pesan satu, paling sedikit 10, 20. Saya sih ingin mengajak saudara-saudara saya yang di dekat sini untuk mulai mencintai yang namanya pertanian dan perkebunan. Ya, tanam apa aja kalau kita serius pasti kita dapat hasilnya. Itu yang utama. Kedua, teman-teman yang pegawai yang mendekati pensiun punya kebunnya, kelolalah supaya begitu pensiun ada kegiatan dan itu semangat kita masih tetap ada. Oke, saya rasa demikian. Saya dari durian pensiun dan beliau dari Petani gundul. Semangat, optimis. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Masuk lagi. Oke. Pelan-pelan. Tapi ke sana semua. Merah.